tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dihubungkan dengan Al-Quran, surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu bis-sholati, dengan menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita tak henti-hentinya setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri dan anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara dengan muqaddimah tadi, maka saya akan menyampaikan topik tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan keluarga dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini adalah panggilan buat orang-orang yang beriman agar jagalah kalian semua, anfusakum atas diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nar dari api neraka. Berbicara tentang api neraka, maka sungguh api neraka tidak bisa dibuat main-main. Karena setitik api aja sudah mampu meluluhlantakkan bumi kita ini. Api ini pun hanya lewat rongga sedikit sudah mampu meluluhlantakkan diri kita. Sehingga tidak ada tawar-menawar,
terkait dengan menjaga diri dari api neraka. Dan kalau sudah masuk neraka, maka di sana Allah menegaskan 'alaiha malaikatun. Neraka itu dijaga oleh malaikat ghiladun syidadul la ya'sunallah. Yang bengis, lagi kasar, yang tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu sami'na wa ata'na. Maka inilah yang kemudian ayat ini ternyata hubungannya bagaimana ketika kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dihubungkan dengan Al-Quran, surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu bis-sholati dengan menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menegakkan sholat itu pada keluarga. Kenapa? Fakta menunjukkan tidak sedikit di antara kita ketika subuh mengumandang dan kemudian kita berangkat, sementara istri dan anak-anak kita tinggalkan. Fakta menunjukkan masjid hanya diisi oleh bapak-bapak yang usianya sudah lolos 50 tahun. Yang di bawah 50 tahun sangat jarang, apalagi mengajak anak-anak. Jika kemudian tatkala subuh kita membiarkan keluarga kita tetap ada di rumah dan kita hanya berangkat sendiri, maka tentu yang mendapatkan fadilah subuh itu hanya kita. Sementara naudzubillah kita biarkan mereka tidur, maka di dalam riwayat yang lain itu sama dengan kita membiarkan mereka itu tidur dan diiringi oleh setan untuk meninak-bubukkan mereka. Dan ketika menegakkan ini pun sabar, karena kita membangunkan istri dengan lemah lembut, kita bangunkan anak-anak kita pun dengan lemah lembut untuk menegakkan sholat itu. Terutama bagaimana kita bisa menegakkan itu dengan berjamaah. Dan ketika sholat kita mampu melaksanakan dengan jamaah, maka Rasulullah ditanya oleh Abdullah, sebagaimana diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 5513 dan 496, di riwayat Muslim hadis nomor 122. Rasulullah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dilakukan atas waktunya. Di dalam Bukhari, Sahih Bukhari hadis nomor 2574 dan Muslim 120, Rasulullah ditanya, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Rasulullah pun menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat yang ditegakkan di awal waktunya. Di dalam hadis riwayat Muslim hadis nomor 121, Rasulullah ditanya oleh Abdullah, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa ya Rasul yang paling mendekatkan kita ke surga? Maka Rasulullah pun menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Di dalam riwayat yang lain, ala mawaqitiha, atas waktu-waktunya. Di dalam riwayat yang lain, fi awwali waqtiha, di dalam awal waktu, di mana saat muadzin mengumandangkan azan, dan di saat itu kita akan mendapatkan keutamaan itu. Bahkan jikalau subuh di malam-malam gelap itu kemudian kita berangkat bersama istri dan anak-anak, maka Allah pun dengan janjinya Rasulullah, Allah akan memberikan cahaya sempurna di kegelapan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka inilah rahasia kenapa Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha.
Perintahkanlah keluargamu dengan sholat dan bersabarlah ketika menegakkan sholat itu bersama keluarga. Dan ini adalah salah satu di antara ikhtiar di dalam rangka menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan jikalau ini kita sudah mampu melaksanakan, maka sungguh di kelanjutan surah Toha ayat 132 tersebut Allah melanjutkan, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. La nas'aluka rizqa, aku tidak akan memintamu rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberimu rizki. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata man aqama shalah atallahu rizqa min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu menegakkan sholat, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak ia duga. Apa bentuk rizki itu? Adalah bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Bisa berupa uang, bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesejahteraan, bisa berupa keharmonisan, bisa berupa kepatuhan istri terhadap suami, bisa kepatuhan anak terhadap kedua orang tuanya, bisa kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya. Itu adalah bentuk-bentuk rizki yang Allah bentangkan. Dan inilah yang kemudian bagaimana ikhtiar kita di dalam rangka meniti jalan menuju keselamatan dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka tentu tidak berlebihan jikalau Rasulullah SAW menegaskan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, jikalau sholatnya baik, soluha sa'iru amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka rusaklah amal yang lain. Dan di akhirat kelak, ketika kita dibangkitkan dari alam barzakh menuju alam akhirat, di yaumal mizan, di yaumal hisab, hanya ada dua golongan. Golongan yang bersinar dan golongan yang gelap. Golongan yang bersinar adalah golongan yang anggota tubuhnya selalu dibasuh dengan wudu. Dan wudu itulah yang kemudian akan menjadi sinar yang terangnya melebihi dari sinar matahari. Dan hanya itu nanti yang akan dipilih oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang dikabulkannya atas doa Nabi Ibrahim dengan doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita dan anak turun kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan menjadikan keluarga kita laksana seperti keluarga Bapak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang senantiasa melahirkan anak turun yang sholih, yang qurrata a'yun, yang halim, yang penyantun, yang mampu kita berangkat bersama-sama dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keselamatan hidup kita, istri kita, anak turun kita, selamat dunia hingga akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.